Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah seperti kita sekarang ya Pak. Oke baik Pak, kami dari mahasiswa STAINIAS. Kebetulan kita dari program studi manajemen dakwah. Kebetulan kita di sini datang kemari untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metodologi dakwah. Oleh karena itu kami mohon kesediaan Bapak waktunya sebentar untuk membantu kami dalam melaksanakan wawancara. Kira-kira bisa ya Pak? Insya Allah bisa. Alhamdulillah. Baik, ini dengan Bapak boleh Pak? Boleh. Nama saya Samsir Hidayat Tanjung. Saya di kantor tua Kecamatan Gunung Stori Danau ini sebagai staf atau BPN. Jadi saya bertugas di sini membantu KUA dalam mengerjakan tugas di sini. Baik, dengan Bapak Samsir Hidayat Tanjung. Nah, kebetulan Pak, di sini kita tema atau topik untuk kita hari ini yaitu tentang permasalahan yang dihadapi dai ketika melaksanakan dakwah, termasuk permasalahan metode dakwah. Nah, kebetulan karena kita sedang bersama dengan Bapak Samsir yang bekerja atau sebagai seorang staf ya di Kecamatan Idano ini. Kira-kira bagaimana nih Pak perkembangan dakwah di Kecamatan Idano ini? Kalau perkembangan dakwah di sini, alhamdulillah berjalan lancar. Dimana kita di Kua Gunung Stori ini ada 4 orang penyuluh agama Islam dan itu garda terdepan untuk dakwah di Kecamatan Gunung Stori ini. Ada 4 orang, 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Nah, masing-masing dari penyuluh agama tersebut ada wilayahnya masing-masing. Seperti yang khususnya Islam di Kecamatan Gunung Stori Danau ini ada sekitar 4 desa. Ada Humene, Tetehesi, Foa, dan Idanutai. Oh, ada satu lagi Siwalu Banua. Jadi mereka dibagi 4 di dalam wilayah tersebut. Di mereka masing-masing ada yang bekerja untuk TPQ, ada juga yang mengisi di dalam majelis taklim. Nah, mereka lah yang garda terdepan. Kadang-kadang KUA juga sesekali datang menghadiri pengajian tersebut. Seperti itu perkembangannya. Berarti alhamdulillah sampai sekarang untuk tentang dakwah masih terlaksana berjalan dengan baik ya Pak. Ya. Tapi kita tertarik ya tadi dengan yang Bapak bilang bahwa ternyata ada program selain tentang pengurusan pernikahan berarti ya Pak. Ya. Baik Pak, jadi saya sedikit tertarik ya Pak ya dengan yang Bapak bilang tadi bahwa selain tentang pernikahan, ternyata masih banyak program-program dari KUA ini ya Pak ya. Ya. Tentang PT kita di gitu ya Pak ya. Nah tapi sebelum kita masuk itu mungkin ada yang akan ditanyakan dari teman kami Sultan, silakan. Baik Pak, tadi Bapak sudah menjelaskan tentang apa saja program-program dari KUA dan ataupun dari penyuluh agama. Ya. Jadi Pak, pertanyaan kami dari sini, apa saja sih program ya, atau hambatan yang masih belum terlaksana dari KUA Kecamatan Gunung Stori Danau ini terhadap masyarakat? Apa saja yang masih belum sebetulnya program KUA dalam melaksanakan di Kecamatan Gunung Stori Danau? Apa saja yang masih belum terlaksana? Ya. Kalau yang masih belum terlaksana di sini sih ada beberapa, khususnya dulu
dari kantor kan, dari kantor Kementerian Agama, bahwasanya di seluruh wilayah yang menyangkut daerah yang ada Islamnya itu ada beberapa majelis taklim yang masih belum terdaftar di kantor Kementerian Agama. Jadi program itu masih dicanangkan dari KUA untuk ada majelis taklim agar terdaftar di kantor KUA. Majelis taklim, dan ada juga Taman Pendidikan Al-Quran TPQ yang masih belum terdaftar di kantor Kementerian Agama. Dan kalau program lain, kemarin ada sih yang dicanangkan bahwasanya pengumpulan infak dari masyarakat Kecamatan Gunung Stoli dan ini, dan masih belum terlaksana. Mungkin nanti ketika Pak KUA sudah sehat, mungkin nanti akan dilaksanakan tahun ini. Itu program yang masih belum terlaksana dulu. Kalau pertanyaan dari saya, Pak, bagaimana KUA menyikapi masyarakat yang belum mempunyai buku nikah? Mungkin kan orang tua zaman-zaman dulu, mungkin mereka kehilangan buku nikah. Jadi bagaimana KUA menyikapi hal tersebut? Dalam hal itu, kalau ada masyarakat yang kehilangan buku nikah, atau dulu pada zamannya memang KUA tidak penting kan? Iya, sekarang KUA buku nikah itu penting, harus ada buku nikahnya. Nah, dulu main nikah-nikah aja, dituliskan buku, dicatatnya pencatatan. Nah, untuk mengatasi hal itu, kalau ada kiranya masyarakat yang masih belum mempunyai buku nikah, dalam artian sudah menikah duluan, cuman belum tercatat di dalam kantor urusan agama, itu ada yang disebut dengan isbat nikah. Nah, tapi cuman prosesnya bukan di sini, prosesnya di pengadilan agama. Mereka dulu melapor ke pengadilan agama, melaksanakan yang namanya isbat nikah. Setelah keluar keputusan dari pengadilan agama, maka keputusan dari pengadilan agama itu dibawa ke kantor KUA, melapor ke kantor KUA, baru nanti KUA mengeluarkan buku nikah mereka tersebut. Namun kalau ada yang satunya tadi yang untuk buku nikah yang hilang, tapi sudah tercatat menikah di kantor KUA, itu bukan isbat nikah. Namun mereka harus pergi di mana KUA yang pencatatan nikah mereka dulu. Nah, mereka harus melihat data mereka yang ada di dalam sana. Kalau memang ada data mereka di dalam sana, maka dikeluarkan yang namanya duplikat buku nikah. Nah, itu solusi dari masyarakat yang tidak ada buku nikah. Baik, jadi tadi Bapak bilang bahwa ada seperti isbat nikah ya. Nah, pernah nggak terjadi di masyarakat sini yang sampai pengurusannya sampai Kementerian Agama? Kalau kita buat agak ribet ya Pak. Kalau dalam proses sendirinya, maksudnya mandiri ya, tanpa dari kantor KUA, kita membayar sekitar, ada biaya kalau langsung ke pengadilan agama kita itu ada biaya yang sekitaran 1 jutaan. Cuman kalau ada program dari pengadilan agama, ada yang namanya isbat nikah keliling, itu pembayarannya gratis. Jadi tinggal datang pengadilan agama KUA, lalu diadakan sidangnya di kantor KUA tersebut. 2020 kemarin kantor KUA Gunung Stoli dan Mai sebanyak 8 pasang bapak ibu yang sudah menikah diadakan sidang di kantor KUA Gunung Stoli dan Mai ini. Oh, berarti sudah pernah sudah ada pernah. Ya? Mereka membayar kalau di pengadilan agama mereka tidak membayar. Cuman kan ada sedikit beli makan siang mereka bapak itu kan, yang isbat, yang bapak-bapak ibu yang tidak ada buku nikah tadi, jadi mereka menunggu di situ, ya snack mereka lah mereka bayar itu. Nah, sejauh ini Pak, gimana kira-kira tanggapan masyarakat yang awal mula di
mengatakan bahwa ada program isbat. Gimana tanggapan masyarakat? Merasa asing nggak sih atau mungkin mereka menerima saja? Kalau masyarakat menerima dan senang mereka karena di zaman sekarang, di masa sekarang ini kan buku nikah itu penting, apalagi untuk anak-anak mereka kan. Jadi sangat antusias mereka, hingga 8 pasang yang ikutlah pada tahun 2020 kemarin sudah mendaftar. Dan alhamdulillah sudah dikeluarkan buku. Berarti bisa dijamin ya Pak, di sini semua masyarakat sudah punya buku nikah. Setelah ada program isbat itu. Kemarin setelah ada program isbat itu, yang keseluruhan dulu dari 4 desa yang ada muslimnya di sini, alhamdulillah kemarin yang 8 orang ini yang mau. Cuman kemarin ada sebagian yang punya masalah tertentu, ada masalah tertentu yang tidak bisa mengikuti isbat nikah tersebut. Masalahnya sih kemarin ada yang bukan di sini, di daerah mereka sudah ke seberang. Jadi pada saat sidang nggak ada mereka di sini di lokasi. Jadi terlambatlah, nggak bisa lagi karena jadwalnya nggak bisa ditunda. Oh, berarti masih ada tapi karena keterlambatan berarti tidak bisa. Baik Pak, kebetulan dan juga Ketua Komite di bidang ini juga berperan penting dalam masyarakat dalam mengembangkan ajaran Islam. Salah satunya adalah tentang masalah mualaf. Kita tahu bahwa mualaf sekarang banyak di Kepulauan ini sangat banyak, dan juga kita tahu betul bahwa sekarang mualaf harus berurusan dengan kuat atau dengan kantor pusat agama. Dan pertanyaan kan di sini Pak, apakah mualaf di kecamatan Indonesia, apakah ada berapa orang yang sudah terdaftar atau ingin melapor bahwa dia berkeinginan masuk Islam melalui dengan kantor urusan agama kecamatan? Kalau mengenai mualaf, khususnya dulu di kecamatan Gunung Stori Danau ini, yang sudah disyahadatkan ya, dari kantor KUA ini sejak berdirinya tahun 2000, terbukanya kantor KUA pemekaran dari Gunung Stori, KUA Gunung Stori Kecamatan Selatan dimekarkan menjadi KUA Gunung Stori Danui tahun 2019. Saya sejak saya menjadi staf di sini belum ada yang disyahadatkan di kantor KUA ini. Cuman kalau ada yang disyahadatkan di masjid-masjid untuk 3 tahun 2019, 20 sama 2021-22 ini belum ada yang disyahadatkan di sini. Tapi sebelum mualaf yang sebelum itu ada. Jadi kemarin ada program dari kelompok Kojalu, penyuluh agama Islam Kota Gunung, Kementerian Agama Kota Gunung Stori, ada pembinaan mualaf. Nah, itu kerjasama dengan kantor urusan agama. Nah, di sini mualaf sama kita ada sekitar 15 orang kurang lebih. Jadi setiap 1 bulan sekali ada pembinaan mualaf yang diadakan untuk urusan agama. Jadi di sana para mualaf yang masih belum bisa mengaji, membaca Al-Quran, diajarkan mereka membaca Al-Quran. Dan seperti bagaimana sholat, tata cara sholat, wudhu, diajarkan mereka hal-hal yang seperti begitu. Dan juga sesekali ada penyentuhan dengan mualaf tersebut. Mereka yang tidak kurang mampu kan dalam hal membeli pakaian muslim atau terlekung, maka disponsorilah dari kantor KUA hal tersebut. Begitu. Nah, baik Pak, kita di sini masih berbicara tentang mualaf. Kan di sini pasti ada kejadian tentang seorang laki-laki Kristen sama Muslim itu nikah. Jadi mungkin pas di hadapan orang tua si perempuan, dia akan berjanji membawa seorang perempuan itu tetap ke agama Islam. Mereka tetap memeluk agama Islam. Tidak lama kemudian, mungkin karena perempuan sudah tinggal bersama suaminya, jadi suaminya ini malah
membawa istrinya itu kembali ke Kristen, dan hingga saat ini mereka itu memeluk agama Kristen. Jadi bagaimana tanggapan Bapak sendiri dalam hal seperti itu? Ya, kalau mengenai tanggapan saya sendiri ya, mengenai hal itu, khususnya dulu di Kecamatan Gunung Stolidanu ini, yang hal demikian bukan sebaliknya. Maksudnya tadi kan yang saudara sampaikan laki-laki yang mualafnya, lalu dinikahinya yang Islam sama kita di sini. Jadi setelah menikah dibawa ke agama yang dulu. Iya. Nah, tapi kalau di sini yang kejadian di sini yang perempuannya non Muslim, tapi laki-lakinya Islam. Nah, itu banyak, bukan banyak, tapi ada beberapa lah di sini. Nah, itu yang perempuannya ngikut suami lah. Jadi udah tobat, udah disyahadatkan menjadi Islam, ya diikutinya Islam. Makanya ada juga yang di sini yang pembinaan mualaf dia di kantor gua ini. Tapi kalau menurut pendapat saya tentang yang saudari sampaikan tadi, itu banyak sih kejadian yang di bawahnya sini. Dan beberapa juga ada kejadian yang saya dengar dulu di arah Nias Tengah. Itu tapi kejadiannya bukan di sini ya. Mereka nggak menikah di seberang. Kalau orang kita di Nias ini nggak ada, rata-rata nggak ada. Tapi mereka menikahi perempuan dari seberang, entah dari Sidempuan, Medan. Nah, mereka bawa ke Nias. Setelah sampai ke Nias, mereka nggak menganut Islam lagi, tapi membawa istri mereka ke agama yang dulu. Jadi mereka bawa ke gereja. Jadi itu sempat saya dengar dulu, atau saya ada yang diselamatkan. Khususnya warga Islam kita di Pulau Nias ini, mereka selamatkan perempuan tersebut, mereka kembalikan ke ke tempat asal. Jadi ada juga yang bertahan, yang sudah diapakan, sudah didoktrin oleh suaminya, jadi nggak bisa lagi balik dia dengan Islam. Jadi kalau pendapat saya itu ya bagaimana ya? Di sini kurangnya dakwah juga sih sebenarnya. Dakwah ke pedalaman, khususnya daerah-daerah terpencil seperti di Botong Musai. Kalau tahu kalian Botong Musai itu Islamnya kurang banyak. Jadi butuh mereka dakwah di situ sebenarnya. Begitu pendapat saya tentang hal tersebut. Kira-kira dari waktu sendiri ada nggak rencana untuk kesana memperbaiki semuanya? Kalau rencana sih nggak ada. Cuman pernah di sana, pernah kerja 1 tahun di sana di kantor Kua Hililuho namanya. Itu pernah 1 tahun di sana. Dan pernah juga bersama-sama dengan salah seorang penyuluh di sana untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak di sana. Terus setelah itu gimana perkembangannya? Ya, setelah sampai sekarang ya, kebetulan di sana ada satu rumah Muslim. Di situ memang bapak itu dulu mualaf, istrinya orang Karo kalau nggak salah. Dan itu sudah Islam sudah diapakannya, ditanamkan di dalam hatinya. Jadi itulah yang berdakwah sekarang di sana, mempertahankan Islam di daerah tersebut bapak itu. Cuman ada beberapa penyuluh seperti dari Basnas, mereka sering kesana untuk berdakwah. Baik Pak, kita mungkin kalau dari saya sendiri kita kembali ke tentang pernikahan. Ini ya Pak ya. Jadi kira-kira gimana pendapat Bapak pribadi? Kita tahu bahwa bukan cuma di Nias ini ya, mungkin hampir rata-rata gitu loh. Kadang ada, tapi tidak seluruhnya, ada sebagian mungkin pengantin, mempelai atau mungkin keluarga juga bisa gitu ya, yang karena saking seriusnya gitu dalam pernikahan itu, terkadang ada yang cenderung melalaikan sholat Pak gitu. Mungkin kalau yang perempuan ya mungkin karena suntingnya terlalu ramai jadi sulit untuk diperbaiki kembali gitu ya, bajunya yang terlalu berat untuk dipasang kembali, akhirnya dia melalaikan sholat yang kita tahu bahwa itu wajib kan Pak. Kira-kira gimana tuh tanggapan
dari Bapak pribadi? Ya, kalau tanggapan saya pribadi lah, Iya. ini ada pengantin kan yang meninggalkan kewajibannya lah, itu sholat lima waktu. Yang Bapak pengalaman Bapak sendiri lah. Ya. Masih belum nikah ya Pak? Masuk. Iya. Kalau secara pendapat saya di sini ya, saya melihat di mana di Nias sini khususnya di rumah kita, kalau ada pesta pernikahan pasti entah pengantinnya itu pasti ketinggalan sholatnya. Tapi tidak semua ada. Tidak semua ada sebagian. Iya. Cuman pendapat saya pribadi tadi sudah diarahkan oleh khususnya dulu kaitan dengan kantor KUA ya. Sebelum pesta itu ada bimbingan pernikahan. Pasti sudah disampaikan di dalam sana tentang hal-hal tersebut oleh KUA atau penyuluh yang ada di sana untuk disampaikan kepada kedua calon pengantinnya. Jadi tergantunglah itu, kalau menurut saya tergantung dari pribadi masing-masing orangnya. Nah, karena sesuatu dulu kalau mau menghindari tidak sholat untuk khususnya dulu perempuan, baiknya pesta pernikahan itu ketika dia sedang tidak sholat. Karena ada waktu-waktu tidak sholat bagi perempuan kan. Ketika tidak sholat, di situ dilaksanakan pesta pernikahan. Pesta pernikahan ini kita sebut dulu ya. Jadi agak mengurangi hal tersebut, tidak meninggalkan kewajibannya. Tapi kalau untuk laki-laki itu kalau saya rasa tidak ada halangan sebenarnya. Nah, cuman ketika kita bercampur nanti ketika pada siap asar atau maghrib nanti, kalau bisa keluarga dari pihak pengantin tanpa ada pembatasan dari pihak-pihak lain, yang mestinya wajib diberhentikan pada saat sholat di bawah itu. Bisa dikasih waktu untuk melaksanakan. Tenggang waktu lah. Kalau dari Bapak sendiri gimana nanti kira-kira kalau Bapak menikah? Apa ya Bapak? Apa yang seperti Bapak bilang tadi? Ya, kalau dari saya sendiri ya diusahakan. Kalau contohnya memang tidak bisa sekali, maka kalau contohnya zuhur, maka pasti tidak bisa tepat waktu ya. Tepat waktu. Artinya curi-curi waktu lah dari tersebut. Itu kan sebagai sholat itu kan kewajiban kita masing-masing orang. Kalau kita meninggalkan ya kita berdosa. Nah, tapi terlepas dari hal tersebut kita selalu memohon ampun kepada Allah SWT. Ya, berarti itu memang tergantung dari yang pribadi dari yang melaksanakan acara tersebut. Ya, kembali lagi bahwa sholat itu wajib ya kan ya Pak. Bagaimanapun sibuk kita tetap melaksanakannya. Begitu ke pernikahan gitu. Iya. Ini pertanyaan kami juga untuk dari kami tentang masalah aliran, dan pertanyaan kami bagaimana sih kantor urusan agama menyikapi apabila bukan sekarang sih tapi kedepannya apabila ada aliran yang melenceng dari agama Islam, salah satunya yang kita tahu betul salah satunya dengan aliran Syiah yang masuk di Pulau Nias. Bagaimana kantor urusan agama dalam menyikapi hal tersebut agar aliran tersebut selalu berlurus berjalan lurus atau sesuai dengan ajaran agama Islam? Bagaimana pendapat dari kantor urusan agama tentang hal tersebut? Kalau tentang aliran-aliran yang menyebar di Kepulauan Nias kan, khususnya dulu kita dengar bahwasanya tidak ada aliran Syiah yang sudah sampai ke Pulau Nias ini. Yang sudah, kalau saya sendiri dengar ya di Medan sudah pernah ada Syiah di sana, sudah ada Syiah. Nah, bagaimana menyikapinya dari kantor urusan agama? Ya mungkin sekarang dengan adanya penyuluh agama di garda terdepan untuk dakwah di Kecamatan Mojokerto ini, mereka menyampaikan kepada masyarakat bahwasannya aliran ini adalah aliran yang salah. Jadi ketika mereka datang ke Nias nanti untuk kalau dibilang berdakwah mereka di aliran mereka, ya
sudah tahu masyarakat kita ini, karena sudah disampaikan oleh para penyuluh agama kita tadi di depan, bahwasanya aliran tersebut aliran yang salah, yang sudah keluar dari ajaran agama Islam. Jadi mungkin itu antisipasi dulu ketika sebelum mereka datang ke sini, antisipasi dari kantor urusan agama, bahwasanya sudah didakwahi oleh penyuluh agama tadinya. Jadi sudah ada wanti-wanti terlebih dahulu. Tapi jika sudah mereka masuk ke sini, ya bukan cuma kantor urusan agama ini juga yang akan berperan dalam hal tersebut. Seluruh Muslim di kepulauan di sini itu pun akan berperan dalam hal tersebut. Begitu. Baik Pak, kita mungkin kalau dari saya sendiri kita kembali ke tentang pernikahan. Ini ya Pak ya. Jadi kira-kira gimana pendapat Bapak pribadi? Kita tahu bahwa bukan cuma di Nias ini ya, mungkin hampir rata-rata gitu loh. Kadang ada, tapi tidak seluruhnya, ada sebagian mungkin pengantin, mempelai atau mungkin keluarga juga bisa gitu ya, yang karena saking seriusnya gitu dalam pernikahan itu, terkadang ada yang cenderung melalaikan sholat Pak gitu. Mungkin kalau yang perempuan ya mungkin karena suntingnya terlalu ramai jadi sulit untuk diperbaiki kembali gitu ya, bajunya yang terlalu berat untuk dipasang kembali, akhirnya dia melalaikan sholat yang kita tahu bahwa itu wajib kan Pak. Kira-kira gimana tuh tanggapan dari Bapak pribadi? Ya, kalau tanggapan saya pribadi lah, ini ada pengantin kan yang meninggalkan kewajibannya lah, itu sholat lima waktu. Yang Bapak pengalaman Bapak sendiri lah. Ya. Masih belum nikah ya Pak? Masuk. Iya. Kalau secara pendapat saya di sini ya, saya melihat di mana di Nias ini khususnya di ulama kita, kalau ada pesta pernikahan pasti entah pengantinnya itu pasti ketinggalan sholatnya. Tapi tidak semua ada. Tidak semua ada sebagian. Iya. Cuman pendapat saya pribadi tadi sudah diarahkan oleh, khususnya dulu kaitan dengan kantor ukhuwah ya, sebelum pesta itu ada bimbingan pernikahan. Pasti sudah disampaikan di dalam sana tentang hal-hal tersebut oleh KUA atau penyuluh yang ada di sana untuk disampaikan kepada kedua calon pengantinnya. Jadi tergantunglah itu, kalau menurut saya tergantung dari pribadi masing-masing orangnya. Nah, karena sesuatu dulu kalau mau menghindari tidak sholat, untuk khususnya dulu perempuan, baiknya pesta pernikahan itu ketika dia sedang tidak sholat, karena ada waktu-waktu tidak sholat lagi bagi perempuan kan. Ketika tidak sholat, di situ dilaksanakan pesta pernikahan. Pesta pernikahan ini kita sebut dulu ya. Jadi agak mengurangi hal tersebut, tidak meninggalkan kewajibannya. Tapi kalau untuk laki-laki itu, kalau saya rasa tidak ada halangan sebenarnya. Pertanyaan yang terakhir lagi. Jadi bagaimana program dari KUA Kecamatan Idanoli dalam memperingati Hari Besar Islam? Kalau mengenai dengan peringatan Hari Besar Islam, khususnya dulu kalau ada Isra Miraj, Hari Hidayah, Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi. Nah, itu beberapa kegiatan dilaksanakan tapi bukan di kantor ini, cuman diarahkan di salah satu masjid di wilayah Kecamatan Gunung Sitolian ini, dengan bekerja sama dengan Majelis Taklim dan TPQ yang ada di Kecamatan Gunung Sitolian ini. Jadi itu dilaksanakan acara kegiatan yang dimana di dalam acara itu diundang mubalir untuk menyampaikan dakwah, untuk menyampaikan materi tentang, contohnya kalau Isra Miraj, tentang Isra Miraj. Maka itu program atau yang dilaksanakan oleh kantor urusan agama Kecamatan Bumi Stori dan Wai dalam hari-hari besar agama Islam. Baik, kalau yang belum, mungkin ada rencana selain tentang
halal bihalal mungkin Isra. Ada nggak lagi program yang akan direncanakan gitu untuk menyambut hari-hari besar Islam ini Pak? Kalau rencana sih, kalau contohnya halal bihalal itu belum ada kalau khususnya untuk kecamatan Gunung Stoli Danoi. Tapi halal bihalalnya sudah sama dengan kantor camat kecamatan Gunung Stoli Danoi. Jadi itu semua dari unsur Islam yang ada di kecamatan Gunung Stoli Danoi halal bihalal di kantor camat. Tapi kalau program lain masih belum ada yang di sana. Tapi kita doain mudah-mudahan programnya berjalan lancar gitu ya Pak ya. Oke baik Pak, terima kasih Pak ya atas waktunya yang sudah menyempatkan waktu untuk membantu kami dalam melaksanakan tugas ini. Dan kami dari manajemen dakwah juga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf mungkin ada kekurangan-kekurangan yang dari secara penyampaian mungkin atau mungkin juga cara kami salam kita wawancara ya gitu ya istilahnya Pak, kami mengucapkan mohon maaf. Sebelumnya makasih dulu ya Pak ya. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Amin, insyaallah. Jadi dari saya juga kalau ada kata-kata yang tidak pada tempatnya selama bagi kita proses wawancara ini, dan bagaimana penerimaan di sini cuma sederhana saja, apalagi kepala kantor kami di sini juga tidak bisa hadir, nah dikarenakan sedang sakit, mohon dimaafkan juga kepada kami. Dengan menerima kami di sini aja kok udah alhamdulillah ya. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.